Lagi, Rocky Gerung mencoba adu domba antara Prabowo dengan Jokowi di dalam reshuffle kabinet kali ini. Dan inilah pernyataan Rocky Gerung. Tapi sebetulnya buat saya ini bukan, lepas dari saya bosan komentar ini, tapi ini bukan persaingan antara Jokowi dan Megawati, maka tertendanglah PDI. Itu udah biasa, itu pasti tertendang. Sekarang kita mesti lihat paradigma baru. Persaingan antara Jokowi dan Prabowo. Saling taruh orang di situ. Kan itu intinya kan. Jadi Jokowi menyusupkan orangnya, Prabowo menyusupkan orangnya. Siapa yang disusupkan nih? Ya itu yang diganti-ganti itulah. Oke. Jadi itu sebetulnya penanda bahwa dua-duanya cemas. Jokowi cemas, dia tidak punya orang ketika lengser. Prabowo cemas, kalau tidak dipasang sekarang, nanti orang Jokowi yang berkuasa. Jadi kita mesti pindah cara melihatnya tuh. Bukan konflik lagi antara Jokowi dan Megawati yang memang sudah terjadi. Jadi konflik baru, konflik psikologi antara Prabowo dan Jokowi. That's all. Tapi kan nanti ketika presiden terpilih Pak Prabowo dilantik, kan Pak Prabowo punya hak prerogatif untuk mengganti orang-orang yang Iya, kalau dia punya prerogatif, ya udah Pak Prabowo bilang nggak usah, Gerindra nggak usah. Kan logikanya begitu kan. Tapi Prabowo masih memaksakan taruh Gerindra di situ. Padahal itu prerogatif dia, atau dia bisa copot lagi. Jadi dia bersiap-siap untuk mengintip lubang persembunyian Jokowi. Demikian juga Pak Jokowi. Itu aja. Simple. Oke. Itulah Rocky Gerung yang berusaha untuk memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sehingga diadu domba. Demikian juga dengan Amin Rais. Ia sekata dengan Rocky Gerung kalau Pak Prabowo dengan Jokowi pecah kongsi. Itu terlihat Mas Jokowi menyalami semua menterinya dan sebagian undangan dan sudah berhadapan dengan Jenderal Prabowo, dan Prabowo kelihatan sudah bersiap mengangkat tangan, namun Mas Jokowi tidak menyalaminya. Saudaraku, kita tidak mungkin tahu secara persis apa yang ada di benak Mas Jokowi. Apakah untuk menghina Prabowo bahwa Mas Jokowi masih in control, ataukah barangkali Mas Jokowi ini akhir-akhir ini galau, resah, gelisah melihat IKN yang besar kemungkinan mangkrak ya. Dan sekarang juga ternyata Mas Jokowi terbukti telah membawa Indonesia ke keterpurukan multidimensional. Namun menurut saya, maaf nih ya, Mas Jokowi, itu dia sudah lupa sama sekali petuah nenek moyang kita yang mengatakan melek gendong lali atau melek anggendong lali. Arti kearifan Jawa ini sangat luas, tetapi saya kutip saja diantaranya begini. Ya. Ada seorang guru SMA N1 Losari bernama Mas Teguh Wiono menulis di Kompasiana tentang arti melek gendong lali. Ini terbitkan di Kompasiana pada 14 Maret 2024. Dia menulis antara lain, orang yang memiliki rasa melek pasti memiliki hawa nafsu yang tinggi dan tidak mempunyai rasa malu. Jauh budi pekertinya, bahkan tidak memiliki ewuh pekewuh lagi. Gitu ya. Parahnya, rasa kemanusiaan sudah hilang dari hatinya dan hatinya menjadi kering dan mati. Ini kata seorang ahli budaya. Iya, itulah Amin Rais yang begitu sangat benci sekali kepada Presiden Joko Widodo dan mengatakan kalau Pak Jokowi sudah melek gendong lali dan hatinya sudah mati sehingga tidak punya rasa. Begitu katanya Pak Amin Rais. Bukanlah yang mati rasa adalah Pak Amin Rais yang selalu memprovokasi kepada Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi tidak pernah yang namanya menjelek-jelekan Pak Amin Rais, sama sekali tidak. Namun demikian kenapa Pak Amin Rais begitu sangat benci sekali dan selalu menyerang Pak Joko Widodo? Aneh. Ya namanya juga pengamat ya. Kalau pengamat itu ya bisa mengamati saja hanya di luar, tetapi kan tidak tahu kebenaran yang pasti hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya, dia baik-baik saja, namun demikian para pengamat, para pembenci menginginkan perpecahan itu. Prabowo dan Jokowi pecah kongsi. Sepertinya dua tokoh ini sudah tidak sejalan.
Tanda-tandanya bisa dilihat melalui persiapan pilkada serentak dan kebijakan kontroversi Jokowi baru-baru ini. Bobi sang mantu berbelok ke Gerindra dan Ridwan Kamil diberi rekom untuk Pilgub Jakarta oleh Prabowo yang seharusnya dukungan mereka melalui Golkar. Jokowi tak berdiam diri, tapera ia teken sebelum lengser, mengiring bola panas kepada Prabowo. Ditambah kepres pemindahan ibu kota ke IKN belum ada kejelasan. Izin konsesi tambang kepada ormas keagamaan pun nampaknya tidak membuat Luhut senang. Karena setelah mendapat giveaway tambang, kemungkinan PBNU akan menjadi bergening politik Gibran dan keluarga Jokowi dalam 5 tahun ke depan. Agustus nanti baru akan terpampang nyata apakah geng Solo dan Kertanegara masih bergabung di pilkada. Jika tidak, maka goodbye Joko Widodo. Ya, namanya juga pengamat, ya pinter-pinter sajalah mengamati dan berusaha untuk mencoba memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Didik Prayudi juga mengatakan ya masyarakat pembenci Jokowi juga menginginkan perpecahan itu. Dan inilah Didik Prayudi. Sama tahulah bahwa IKN adalah legacy masterpiece-nya Pak Jokowi. Komitmen Pak Prabowo akan pembangunan IKN dan kemesraan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi seperti menampik keraguan ya, seperti yang pernah diungkapkan oleh pengamat Adi Prayitno, bahkan Pak Ahok sendiri ya, tentang apakah Pak Prabowo akan meninggalkan Pak Jokowi nanti setelah dilantik. Karena komitmen terkait IKN ini dapat dikatakan sebagai simbol eratnya hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan jadi ya mohon maaf ya buat mereka yang berharap Pak Prabowo pecah kongsi dengan Pak Jokowi, ya harus gigit jari. Ya harus gigit jari. Mereka yang berharap pecah kongsi antara Pak Jokowi dan Prabowo gigit jari. Dan jawaban Prabowo terkait mengenai ya dilanjutkannya IKN, inilah Pak Prabowo mengatakan tetap melanjutkannya. IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Oh pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Itulah Prabowo percaya diri bahwa 45 tahun akan selesai dibangun IKN-nya pada dalam masa Prabowo Subianto nantinya. Otomatis ini adalah membantah keraguan dari para pembenci Jokowi yang menginginkan perpecahan antara Prabowo dengan Jokowi. Pak Prabowo Subianto, Menhan, sekaligus Ketua Partai Gerindra. Ini Pak Prabowo ini statusnya Ketua Gerindra atau Menhan ini? Dua-duanya. Ini sudah masuk, kita sudah masuk ke tahun politik. Tahun politik ya. Dan apa yang harus kita lakukan adalah menjaga persaingan antar partai itu agar rivalitasnya sehat. Jangan saling menjatuhkan. Kalau bisa itu antar partai saling memuji gitu loh. Itu didengerin juga enak gitu. Antar politisi saling memuji, antar partai saling memuji, itu yang dengar juga enak, rakyat juga seger gitu. Biasanya Pak hari ini kalau dengan saya sering bisik-bisik, Pak, capresnya Perindo milih ini gimana menurut Bapak? Ya, saya sampaikan terserah Perindo. Nanti saya ikut-ikut dipikir nanti salah, saya bisa keliru nanti. Jadi hati-hati sekali lagi, ini sudah masuk ke tahun politik. Kita boleh bersaing, berkompetisi antar partai, tetapi jangan sampai saling menjatuhkan. Titipan saya itu. Ya tadi Pak Hari menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota
di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden Menang. 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 Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Itulah pidato Pak Jokowi yang menegaskan bahwa untuk saat ini selanjutnya adalah jatahnya Pak Prabowo, dan itu pidato disampaikan di dalam rapat atau dalam rapat kerja ya di Partai Perindo. Haritanu di situ. Namun demikian pada kenyataannya kenapa Haritanu malah berpihak kepada Ganjar Pranowo, makanya dia kecele. Dan akhirnya sekarang dia begitu kalah dengan Ganjar Pranowo, dia akhirnya sekarang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau Prabowo Gibran. Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi di tahun 2022 itu memang tepat. Yang menang adalah Prabowo Gibran. Ya, Laksamana Soekardi juga mengatakan terkait isu perpecahan antara Jokowi dengan Prabowo. Namun demikian mengatakan bahwa Jokowi dengan Prabowo adalah saling membutuhkan atau simbiosis mutualisme. Relationship antara Prabowo dan Jokowi akan pecah. Ya. Karena ada siapa yang bilang nggak lebih dari 2 tahun. Oh itu kok di Bakri rame pas sampai ke polisi-polisi. Dan tidak hanya beliau aja yang ngomong juga kan, banyak yang ngomong. Tapi Matahari kembar katanya Pak. Saya lihat kelemahan dan kekuatan antara Prabowo dan Jokowi. Ya. Mereka ada sebuah simbiose mutualistis, ya, ketergantungan masing-masing, di mana kalau mereka pecah, dua-duanya dikubur. Menarik lagi. Ya kan? Gitu ya. Ya karena satu, terus terang, Jokowi kan bukan presiden lagi. Kan Prabowo bilang, sing presiden sopo, gue yang nentukan gitu kan. Tapi kalau hal itu terjadi, ya akan terjadi keguncangan sosial, ya keguncangan sosial politik di mana Jokowi masih kuat. Nah, dari sini di setiap konteks politik pasti ada konflik kan, namanya juga politik, nggak pernah damai sepanjang masa gitu. Tapi ketika simbiose mutualistis itu masih ada, ya, mereka yakin kalau kelemahannya Prabowo begini, kelemahannya Jokowi nanti begini, mereka akan, belum lagi ada oposisi ya yang menunggu gitu loh. Itu kan bakal cakar-cakaran, game over semuanya kan. Nah, secara politik Jokowi harus memiliki partai. Ya nggak kalau nggak punya partai kurang afdol lah. Ya kan, in term of political power kan partai politik. Kemarin dia masih presiden kan. Kalau udah nggak presiden gimana? Nah, satu-satunya yang visible untuk di take over kan Golkar. Gitu ya. Golkar PDIP ya. kan tadi saya cerita, lu mau ngapain asal jangan baru partai gua, ya kan? Lalu ya yang lain-lain kan PKB, P3 kan partai yang bukan bendera nasionalis ya. PAN juga bukan. Iya. Jadi dan Golkar punya sejarah bisa secara komersial bisa di take over. bisa saya bagus banget, bahasanya sangat ini ya. Nggak bisa hostile takeover atau non hostile takeover, itu kayak perusahaan aja itu Golkar. Iya, itulah Laksamana Soekardi yang mengatakan bahwa Pak Jokowi harus punya partai, dan yang paling pas diambil alih oleh Pak Jokowi adalah Partai Golkar. Dan
semua apa yang disampaikan oleh Pak Laksamana Soekardi tepat ya. Sekarang Pak Jokowi sudah ya boleh dikata mengambil alih dengan mempercayakan Golkar dipimpin oleh Bahlil Lahadalia.